Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu keempat ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai perkuliahan teori Nirmana Dwimatra ini, saya akan membaginya untuk 3 kelas. Pada tanggal 23 September 2020 untuk kelas DG1C, untuk tanggal 24 September 2020 untuk kelas DG1B, dan tanggal 25 September 2020 untuk kelas DG1A. Baiklah, kita mulai dari judul awalnya itu adalah varian bentuk. Pada varian bentuk sendiri itu ada 6 submaterinya. Ya. Jadi di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu teori bentuk lebih dalam, terutama terkait dengan varian dan prosesnya. Setelah itu penyerapan teori bentuk organik, geometris, mimesis, dan lain-lain. Yang kedua itu evaluasi bentuk antara lain transformasi, deformasi, sublimasi dengan karakternya. Yang ketiga, proporsi ideal. Yang keempat, proporsi bentuk ruang. Yang kelima, proporsi antar bentuk ruat dengan ruang. Dan yang terakhir, keenam, itu adalah proporsi pemecahan masalah. Kita mulai dari variasi bentuk terlebih dahulu. Secara umum, bentuk mempunyai kontur yang tegas. Dengan mengenal bentuk, kemampuan seorang desainer dalam mengenali persamaan bentuk antara objek yang satu dengan yang lain akan semakin berkembang. Jadi, observasi visual secara berkelanjutan itu akan memberikan kepekaan terhadap bentuk yang semakin terlatih dengan baik. Itu ada 5 bagiannya. Kita mulai yang pertama. Dari varian bentuk dibagi menjadi bentuk padat. Jadi bentuk padat ini bentuk yang terasa terisi penuh, gitu ya. Seperti halnya batu-batuan, kemudian juga logam. Jadi kelihatan bentuknya itu penuh atau padat. Yang kedua itu bentuk kosong. Jadi bentuk kosong di sini itu yang memiliki rongga atau yang memiliki lubang. Misalnya saja botol tempat air minum atau mungkin mobil, jadi memiliki ruang-ruang pada bentuk tersebut. Kemudian yang ketiga, bentuk tidak teratur dapat ditentukan secara matematis. Jadi bentuk tidak teratur ini lebih ditekankan kepada bentuk-bentuk geometris yang akan kita bahas nanti. Kemudian yang keempat itu bentuk nyata. Sifatnya terlihat seperti 3 dimensi, dapat dirasakan, diraba secara nyata. Jadi untuk bentuk yang nyata ini misalnya saja tekstur. Jadi tekstur di sini kan bisa diraba, bisa dirasakan meskipun dalam bentuk visualisasi. Kemudian terakhir itu bentuk semu, hanya berupa visualisasi yang seperti dapat diraba tetapi tidak nyata. Salah satu contohnya di sini misalnya saja kita bisa melihat awan, tapi ketika kita memegang awan tersebut itu tidak akan bisa terpegang gitu ya. Kemudian juga air juga seperti itu. Kita bisa melihat air ketika kita pegang itu tidak bisa, atau mungkin api gitu ya. Mungkin ada beberapa yang mencoba memegang api meskipun itu sangat berbahaya. Itu salah satu contoh dari bentuk yang semu. Oke, selanjutnya bagian kedua itu adalah teori bentuk lebih dalam, terutama terkait dengan varian dan prosesnya. Jadi, setelah menyerap teori bentuk organik, geometris, mimesis itu ya, dan lain-lainnya.
Ini terkait sama bentuk-bentuk yang tadi, yang metamatik tersebut. Varian dan proses penciptaan bentuk dapat divisualkan di atas sketchbook ukuran A4 melalui kemahiran tangan dan rasa artistik. Jenis-jenis bentuk dapat dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada bentuk organik, yang kedua bentuk geometris, dan yang terakhir bentuk mimesis. Bentuk organik sendiri itu adalah bentuk yang tidak teratur dan kompleks. Terdapat semacam asumsi bahwa sesuatu bentuk organik yang tidak teratur, lembut, atau bertekstur menyerupai hal yang ada di alam. Bisa dilihat, diraba, dan dirasa. Bentuk organik tersebut divisualkan secara teratur dengan sifat artifisial atau hasil kreasi dari seorang desainer. Jadi untuk bentuk organik sendiri itu bentuk-bentuk yang memiliki kesamaan atau menyerupai dengan bentuk-bentuk yang ada di alam, baik itu dari segi bentuknya, teksturnya, ya, ataupun mungkin karakternya gitu. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang dibuat sekreatif mungkin oleh seorang desainer gitu ya. Jadi bentuk organik ini adalah bentuk dari hasil imajinasi dari seorang desainer itu. Kemudian yang kedua itu bentuk geometris, adalah pengukuran eksternal secara matematik dalam berbagai arah. Jadi pada dasarnya tipografi terbentuk dari satu atau beberapa bentuk geometris ya. Bentuk geometris juga dapat dikenali dari kontur struktur yang cenderung simetris gitu ya. Untuk bentuk geometris sendiri seperti definisinya saja sih, itu dari bentuk-bentuk yang matematis gitu ya. Jadi untuk tipografi sendiri seperti yang dicontohkan itu juga memiliki karakter dari bentuk geometris sendiri gitu, dari segi karakter huruf-hurufnya gitu yang dibuat sedemikian rupa. Karena untuk tipografi sendiri itu juga sangat menekankan unsur matematis pengukuran dari setiap katanya, karena setiap kata itu dari beberapa huruf itu memiliki ukuran yang cukup bervariasi gitu ya. Dari A, B, C, dan I misalnya saja itu biasanya itu setiap kotaknya itu memiliki ukuran ya. Oke. Kemudian yang terakhir itu bentuk mimesis adalah suatu proses peniruan yang ada di dalam diri setiap desainer. Secara spesifik gambar potret wajah itu hasilnya peniruan dari model aslinya, baik perempuan, pria, anak kecil, dewasa, dan lansia. Untuk bentuk mimesis ini adalah bentuk yang benar-benar ditiru dari bentuk aslinya, tanpa dirubah sedikit pun gitu. Jadi ibarat kata untuk bentuk mimesis ini, seorang desainer itu harus menjadi kamera perekam dari bentuk tersebut. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, tidak boleh diubah gitu. Jadi misalnya saja untuk poster wajah ya, potret wajah ya. Di sini untuk karakter dari wajah perempuan dan wajah pria itu sangat berbeda ya. Dari ukuran antar matanya, kemudian hidungnya dan bibirnya itu berbeda, sangat berbeda. Begitu juga dengan anak kecil, dewasa atau lansia. Di sini lansia itu seperti orang tua ya. Ukurannya juga memiliki variasi yang berbeda. Jadi semakin kita menggambar potret wajah anak kecil itu ukuran antara mata, hidung, dan bibir itu lebih dekat gitu. Kemudian dewasa, jadi kalau untuk anak kecil dewasa itu sangat berbeda. Jadi ya kalau dewasa itu memiliki jarak antara mata, hidung, dan bibir itu semakin melonjong gitu ya. Untuk lansia sendiri itu otomatis face-nya itu akan berubah, jadi mulai ada kerutan, kantung mata gitu ya. Jadi juga untuk arsirannya sendiri juga berbeda gitu ya. Jadi untuk yang lansia ini lebih sulit untuk memvisualkan keriput-keriput pada kulitnya gitu ya. Itu harus benar-benar dikuasai sih sebenarnya kalau ingin membuat potret wajah sendiri.
untuk melihat karakter dari wajah. Kalau wajah ya. Begitu juga misalnya saja kalau misalnya pohon. Ketika kita melihat pohon, otomatis yang ada dalam pikiran kita daun itu adalah hijau dan batang pohon itu adalah coklat dengan tekstur ya. Padahal untuk setiap pohon itu memiliki karakter daun yang berbeda. Ada daun yang besar, daun yang sedang atau yang kecil dan sangat kecil. Untuk tekstur batangnya sendiri juga memiliki karakter yang berbeda antara pohon yang satu dengan pohon yang lain. Biasanya karakter yang paling mudah untuk dilihat itu seperti pohon pisang, pohon kelapa gitu ya, ataupun mungkin pohon-pohon yang lain gitu. Itu memiliki karakter yang berbeda. Jadi untuk mimesis ini benar-benar harus patuh terhadap bentuk aslinya gitu. Jangan diubah-ubah, karena ketika orang ingin menggambar mimesis dan itu merubah bentuknya, otomatis itu tidak akan bisa mencapai teori bentuk mimesis yang sebenarnya. Oke, selanjutnya ini adalah salah satu contoh dari bentuk geometris gitu ya. Dari susunan sudut-sudut dengan warna yang disusun sedemikian rupa menghasilkan sebuah komposisi yang cukup unik gitu ya. Dari garis-garis geometris gitu ya, titik itu menghasilkan visualisasi yang cukup baik komposisinya. Jadi bentuk dasar geometris dan disusun dalam komposisi dan hubungan yang tidak teratur gitu ya. Jadi selain komposisinya itu dibuat seacak mungkin susunannya. Jadi pengaplikasiannya itu tidak struktur ataupun tidak kaku gitu. Jadi dibuat tidak teratur. Ini salah satu contohnya. Selanjutnya ini ada contoh dari bentuk-bentuk yang organik gitu ya. Jadi objeknya adalah bunga, dibuat sedemikian rupa untuk membuat bentuk ornamen sih ini sebenarnya ya, untuk ornamen atau ragam hias ya. Jadi motif-motif gitu ya. Jadi motif terinspirasi dari bentuk objek aslinya, yaitu adalah bunga. Kemudian ini ada contoh tipografi yang menerapkan geometris gitu ya. Jadi untuk seperti yang saya sampaikan itu, huruf-huruf itu memiliki susunan ukurannya sendiri gitu untuk membuat setiap hurufnya gitu untuk tipografi. Oke, selanjutnya itu ada bagian ketiga, itu evaluasi bentuk antara lain transformasi, deformasi, sublimasi dengan karakternya gitu ya. Transformasi adalah penggambaran bentuk yang menekankan pada pencapaian karakter dengan cara memindahkan wujud atau figur dari objek lain ke objek yang digambar. Itu misalnya saja penggambaran manusia berkepala binatang untuk mencapai karakter ganda, perpaduan sifat dari setengah dewa ini untuk kepercayaan orang Yunani gitu ya. Jadi untuk transformasi di sendiri itu mengandalkan dua wujud dari objek yang berbeda menjadi satu. Seperti yang tadi contohnya tadi ya, manusia berkepala hewan gitu. Seperti kalian kalau melihat di film-film barat itu yang menerapkan unsur Yunani, itu mungkin kalau penggambaran dewanya itu manusia dengan kepala hewan, atau mungkin manusia dengan bagian bawah hewan seperti duyung ataupun mungkin ular gitu ya. Jadi memiliki karakter identitas dari sosok yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Itu adalah transformasi. Kemudian untuk yang deformasi adalah penggambaran bentuk yang menekankan pada interpretasi karakter dengan cara mengubah bentuk objek tersebut dengan hanya sebagian yang dianggap mewakili, atau pengambilan objek tertentu yang mewakili karakter hasil interpretasi yang sifatnya sangat hakiki. Jadi ini untuk melihat perubahan objeknya gitu ya. Misalnya saja komposisi yang setiap unsurnya menimbulkan getaran karakter dari wujud ekspresi dari sebuah simbol gitu ya. Di sini bentuk-bentuk yang menunjukkan misalnya saja memberikan keterwakilan terhadap bentuk.
gitu ya, mewakilin misalnya saja bentuk-bentuk dari berbagai bunga gitu misalnya ya. Jadi ketika orang melihat bunga, yaitu karakternya bunga meskipun itu jenisnya berbeda. Gitu ya, itu deformasi, mewakili ekspektasi dari simbol itu adalah tanaman yang memperindah misalnya sebuah bunga. Oke, karakter bentuk itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu stilisasi dan yang kedua itu distorsi, ya, bukan distorsi ruang dan waktu gitu ya, enggak. Ini ada memiliki definisi yang berbeda. Oke, kita mulai dari stilisasi. Itu jadi stilisasi itu adalah cara penggambaran dengan cara menggayakan setiap kontur objek utama dan objek pendukung. Seperti yang saya sampaikan itu di visualisasi ada objek utama dan objek pendukung. Jadi setiap gambaran itu dibuat penggayaannya atau didesain semenarik mungkin sesuai karakter gaya kalian. Misalnya saja ornamen untuk motif batik pada tekstur. Seperti tadi yang gambar bunga itu membuat visualisasi motif dari bunga gitu, disusun-susun menjadi pola. Itu prinsip batik gitu ya. Jadi motif yang sama itu ketika terjadi penyusunan, baik penyusunan horizontal, vertikal, diagonal, ataupun mungkin penyusunan dengan desain misalnya zigzag dan sebagainya, itu salah satu prinsip ornamen untuk batik gitu ya, tekstil. Kemudian yang bagian kedua itu distorsi. Jadi bentuk yang menekankan pada pencapaian karakter dengan cara menyanggatkan wujud-wujud tertentu pada objek utama dan objek pendukung gitu ya. Jadi bentuk-bentuk yang menekankan karakter dari objek tersebut gitu ya. Misalnya saja karakter tokoh pada animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Untuk animasi sendiri itu sangat berhubungan ya, karena kan kalau logo pun juga dianimasikan ke dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi zaman sekarang itu pasar itu sangat membutuhkan sekali bakat-bakat juga di dalam bidang animasi. Meskipun desain grafis ya, di desain grafis itu membuat semenarik mungkin terhadap visualisasi yang dijual gitu di pasar gitu ya. Jadi untuk animasi sendiri itu harus menekankan karakter itu misalnya. Jangan ketika karakter itu hadir, misalnya tipe itu hadir itu berbeda dari desain yang secara 2 dimensinya gitu. Misalnya pengen dijadikan 3D itu ya harus sama gitu, dan bahkan mungkin memiliki visualisasi yang detail gitu. Karena 3 dimensi kan dapat dilihat dari segala arah, beda halnya dengan 2 dimensi yang hanya bisa dilihat dari satu arah saja gitu ya. Itu juga perlu dipertimbangkan ketika mendesain logo ataupun tipe gitu. Oke, selanjutnya bagian keempat itu proporsi ideal atau serasi. Ini untuk proporsi. Proporsi ideal adalah seimbang dan sebanding. Sebanding di sini itu lebih mengarah pada ukuran perbandingan dari penciptaan karya desain yang dibuat atas dasar kaidah-kaidah perbandingan yang dianggap paling ideal. Ya, jadi sehingga diperoleh karya desain yang menarik. Jadi ini untuk proporsi ideal itu ketika membuat sebuah visualisasi itu kan kebanyakan orang itu lebih suka dengan sesuatu hal yang sempurna. Jadi dalam misalnya saja untuk karakter dari diri dia gitu, dia pasti pengen yang sempurna gitu, baik dari segi wajah ataupun juga penampilan gitu ya. Begitu juga dengan sebuah desain. Jadi untuk proporsi yang ideal misalnya yang menerapkan teori ini, itu dia membuat misalnya untuk tipe sendiri, itu tipe yang memiliki keseimbangan dan memiliki perbandingan antara satu dan lain itu dengan cukup baik gitu. Tidak misalnya saja tidak berat sebelah gitu, benar-benar seimbang.
diseimbangkan gitu. Jadi antara satu dan lain itu saling memunculkan karakter yang terbaik di tipe ini. Ini untuk yang proporsi ideal ya. Jadi ketika melihat proporsi yang ideal itu mendesain ukuran perbandingan ya untuk tipe ya, misalnya untuk melatih perasaan bagi seorang pemula desainer gitu. Jadi kemudian di sini ada proporsi bentuk ruang menyangkut ukuran, di mana proporsi yang dianggap ideal dinyatakan dengan ukuran yang bersifat matematik. Namun suatu desain berangkat dari rasa ya, meskipun di sini matematik itu benar-benar dipatok atau diterapkan gitu ya. Tapi meskipun begitu, seorang desainer itu harus dapat merasakan kira-kira ini visualnya gimana ya gitu. Jangan sampai terlalu kaku dan tidak sampai dengan konsep dari produk yang ingin dipasarkan gitu. Jadi harus benar-benar rasa juga, selain logika matematik itu rasa juga harus melengkapinya gitu. Jadi seimbang. Sehingga proporsi ini hanya akan menajamkan perasaan saja dan selanjutnya feeling lah yang bekerja. Jadi konsumen kita adalah manusia yang notabene itu memiliki rasa yang cukup bervariasi gitu. Perasaan ataupun apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan itu cukup bervariasi. Jadi seorang desainer itu harus benar-benar mampu untuk memiliki banyak anggapan ke orang yang melihatnya gitu terhadap karya, misalnya tipenya gitu. Oke, selanjutnya ini untuk proporsi ideal ini dapat dibagi ini ya. Itu the golden oblong ya. Jadi perbandingan ukuran keluasan dwimatra dan trimatra. Itu dimatra itu 2 dimensi dan trimatra itu 3 dimensi. Jadi perbandingan ukuran dari si 2 dimensi dan 3 dimensi itu jelas memiliki perbedaan ukurannya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya the golden mean. Jadi perbandingan yang didapat dari deret ukurannya gitu ya. Jadi setiap ukuran itu memiliki jarak atau deret ukuran gitu. Ini ada proporsi menurut Normung itu perbandingan bentuk bujur sangkar sebagai ukuran lebarnya dan diagonal bujur sangkar sebagai ukuran panjangnya. Ini teori si Normung ya, Normung. Oke. Selanjutnya bagian kelima itu adalah proporsi bentuk ruang. Jadi proporsi bentuk ruang adalah perbandingan berdasarkan rasa. Itu baik. Yang pertama itu ada ukuran bentuk yang sangat kecil. Jika dibandingkan dengan keluasan ruang tempat bentuk itu berada, akan terasa bentuk termakan tertelan ruang dan ruang itu terasa kosong gitu ya. Jadi ini seperti bentuk-bentuk yang kecil disusun padahal pitch dari medianya itu besar gitu. Jadi karena terlalu kecil jadi otomatis orang yang melihat akan kelihatan kosong gitu. Misalnya kalian mendesain gitu ya, ukurannya misalnya A4 ya. Kemudian objek yang kalian buat itu hanya kecil. Jadi otomatis orang melihat masih banyak ini yang kosong, jadi kelihatan ruang kosong gitu. Ya. Jadi harus benar-benar pintar-pintar dalam mendesain gitu. Jadi saya selalu menyampaikan ketika kalian mendesain itu harus dimulai dari sketsa gambaran awal gitu ya. Jadi dimulai sketsa untuk melihat proporsi komposisinya gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi ketika mahasiswa sudah membuat gambar, memvisualkan gambar yang seperti ini, saya akan selalu bilang tambahkan objek pendukungnya agar kelihatan itu menjadi satu kesatuan dan tidak ada ruang kosong yang terlalu banyak gitu ya. Oke, selanjutnya bagian kedua, proporsi antara ruang dan bentuk yang ada di dalamnya yang ideal kurang lebih 75% ruang terisi objek. Jadi saya bilang tadi ya, jangan biarkan terlalu banyak ruang kosong. Cukup 75%. Jadi jangan pula terlalu ramai gitu. Jadi kalau terlalu ramai itu otomatis orang yang melihat tidak akan tahu ini sebenarnya objek
utamanya yang mana dan objek pendukungnya yang mana gitu ya. Jadi biarkan ruangan itu terisi hingga 75% gitu ya. Selanjutnya itu ada bagian ketiga, itu adalah ukuran bentuk yang teramat besar dan bentuk memenuhi semua ruangan. Jadi bentuk itu terasa mendominasi dan merajai gitu, tetapi terasa sesak, tidak dapat bernapas, terasa tidak dapat bergerak, terasa muatan terlalu berat. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi harus ada sketsa. Jadi untuk yang bentuk yang bagian ketiga ini, jadi misalnya medianya A4, tapi dia menggambarnya terlalu besar objeknya. Jadi objeknya itu tidak bisa pas dengan ukuran media A4 ini. Misalnya saja gambar apa ya? Misalnya saja gambar yang keseluruhan, misalnya rumah gitu ya. Jadi rumahnya ini terlalu besar atapnya, terakhirnya itu pintu dan jendelanya itu terlihat kecil-kecil gitu. Padahal realitanya antara atap, pintu dan jendela itu kan memiliki perbandingan yang berbeda gitu. Jangan terlalu besar atapnya gitu. Jadi ibarat kata kalaupun misalnya realitanya tersebut terjadi, otomatis akan ambruk rumahnya gitu ya. Jadi fondasinya tidak stabil. Seperti itu juga untuk menerapkan penyusunan dalam ruang. Jangan buat objeknya itu terlalu besar dari ukuran kertasnya sendiri. Itu sebenarnya komposisi sih. Kemudian yang keempat itu adalah ukuran bentuk yang teramat besar dan keluar dari bingkai. Jadi bentuk akan kehilangan tampilan dan tidak mendominasi lagi. Bentuk yang terpotong bingkai akan menjadi kesan cropping untuk memberikan kesan komunikasi persuasi pada desain grafis gitu. Jadi seperti gambarnya itu di crop. Jadi kan ketika kalian mengcrop gambar misalnya di Photoshop atau di Word misalnya gitu ya. Di Word bisa crop nggak ya? Kayaknya yang bisa Photoshop atau Paint gitu ya. Jadi untuk pengkropan itu jangan sampai visualisasinya terlalu besar dan medianya terlalu kecil, jadi ujung-ujungnya tidak tervisualkan penuh gitu ya. Memang sih ada beberapa karya yang memang cropping ini gitu, kesan cropping, tapi itu tema cropping itu adalah tema. Tapi kalau misalnya dituntut untuk memvisualkan keseluruhan, janganlah hanya sebagian saja gitu, jadi dipotong gitu objek keseluruhannya itu. Oke. Dan yang kelima itu susunan beberapa bentuk dengan ukuran besar-besar dengan jumlah sedikit pada suatu ruang akan terasa berat, kuat, keras, dan sedikit terasa sesak gitu ya. Jadi ini menyusun beberapa bentuk ukuran yang besar-besar gitu, tapi jumlahnya sedikit. Itu juga tidak memiliki keseimbangan ruang yang cukup baik gitu ya. Kemudian yang keenam itu berbeda ya, kebalikan dari yang kelima tadi. Jadi disusun yang kecil-kecil, yang banyak gitu ya. Jadi terasa ringan dan longgar itu. Jadi setiap visual itu harus ada kolaborasi antara satu dan lain. Jadi ketika membuat visualisasi yang besar-besar itu akan kelihatan kaku. Begitu juga dengan hal yang misalnya kita buat visualisasi yang kecil-kecil itu akan kelihatan kaku. Jadi biasanya visualisasi yang baik itu adalah penggabungan dari keduanya. Oke, yang terakhir itu adalah susunan bentuk-bentuk dengan jumlah ganjil pada suatu ruang terasa lebih menarik dibandingkan dengan jumlah susunan yang genap. Jadi sih secara teoritisnya gitu ya, kebanyakan orang yang seneng sesuatu hal yang ganjil daripada yang genap gitu. Karena kalau ketika membuat suatu hal yang genap itu kelihatan kaku, meskipun ada yang simetris dan non simetris gitu ya. Terus simetris sendiri itu antara kanan dan kiri sama, kemudian non simetris itu ya tadi yang bervariasi tadi, mungkin di kanannya ukuran kecil-kecil, yang di kirinya ukuran besar, misalnya seperti itu. Jadi untuk mengenai simetris dan non simetris akan saya bahas di materi yang selanjutnya. Oke, yang bagian keenam itu proporsi antar bentuk raut dalam ruang. Jadi proporsi antar bentuk raut dalam ruang itu adalah perbandingan menyangkut ukuran besar kecil, panjang pendek, tinggi rendah, dan lain-lain gitu ya. Kebalikannya itu melahirkan efek. Yang pertama, susunan bentuk dengan hubungan ukuran secara repetisi. Itu repetisi itu sama, jadi bentuknya itu sama. Itu membawa efek pandangan mata terhenti dan terasa menjemukan gitu ya. Jadi ketika bentuk-bentuk itu sama disusun seperti ornamen atau batik itu ya, itu
memiliki kejemuan terhadap motif tersebut gitu. Jadi kenapa kebanyakan batik-batik yang kontemporer ataupun batik-batik yang nuansa modern itu menerapkan beberapa motif yang beragam gitu, karena karakter dari setiap orang itu tidak terlalu senang dengan bentuk-bentuk yang sama. Jadi bentuk-bentuk yang sama itu akan memunculkan rasa bosan gitu ya. Kemudian yang kedua itu susunan bentuk dengan hubungan ukuran secara transisi. Jadi terjadi perubahan yang berbeda, tapi perubahannya itu tidak kontras gitu ya. Jadi perubahannya itu secara bertahap. Itu untuk yang transisi. Itu membawa efek pandangan terhenti sejenak, kemudian berkeliling ke seluruh objek secara smooth gitu ya. Jadi ketika kita melihat bentuk-bentuk transisi itu pasti kita lihat dulu dari awal, tengah, akhir. Terus kita pasti bakalan mengulang lagi karena akan memberikan pandangan yang berhenti, ini kenapa bisa mulai berubah ya, ini kelihatan berubah ya gitu ya. Itu transisi itu. Ada perubahan nih gitu. Jadi pikiran dan perasaan itu saling bertanya terhadap bentuk tersebut, itu bentuk transisi. Oke, yang ketiga itu susunan bentuk dengan hubungan ukuran secara oposisi. Oposisi ini berbeda antara repetisi dan transisi. Oposisi itu adalah kebalikan. Jadi perbedaan yang total, gitu, yang saling bertentangan. Gitu. Jadi antara objek satu dan yang lain itu saling berbeda. Misalnya saja contoh, laki-laki dan perempuan itu pasti memiliki gestur tubuh yang berbeda. Itu adalah oposisi. Itu membawa efek pandangan terkejut-kejut, terbelanga, pandangan cepat tertangkap, tetapi juga cepat beralih ke objek yang lain gitu. Jadi langsung spontan, loh kok berbeda ya, antara satu dan lain berbeda ya gitu. Ada pemikiran seperti itu untuk yang oposisi sendiri. Oke, yang keempat itu adalah susunan bentuk dengan satu ukuran besar di antara objek kecil akan membawa efek menarik perhatian dan menciptakan dominasi gitu ya. Kemudian untuk penyusunan ya, penyusunan bentuk dengan ukuran besar-besar dan satu bentuk dengan ukuran yang kecil akan membawa efek dominasi dengan ukuran yang kecil-kecil tersebut. Itu bentuk apa yang mendominasi itu akan memberikan pandangan terhadap orang yang melihat. Oke, yang selanjutnya itu bagian ketujuh itu proporsi pencapaian masalah. Jadi proporsi pencapaian masalah adalah pedoman proporsi untuk melatih rasa, dan setelah terlatih, maka feeling yang berbicara. Jika rasa telah terlatih, maka dengan mudahnya dapat mengatakan apakah suatu bentuk itu proporsional atau tidak. Gitu ya. Jadi ini untuk proporsi pemecahan masalah ini lebih kepada feeling atau rasa. Gitu. Jadi itu untuk feeling sendiri itu harus dilandaskan terhadap matematik yang kuat. Jadi dia tidak perlu mengukur dengan penggaris, dia tahu, oh ini kira-kira terlalu besar, oh ini terlalu kecil gitu. Dia bisa merasa di feeling gitu. Untuk tipografi misalnya ya, tidak perlu mengukur persentinya, ini untuk yang huruf ini sama ini kira-kira gimana gitu. Itu udah feelingnya sudah mampu melihat bentuk itu profesional atau tidak, proporsional atau tidak gitu ya. Oke, itu biasanya feeling itu tercipta ketika sudah banyak untuk mendesain gitu. Jadi udah terlatih untuk mendesain, itu feelingnya bakalan muncul di dalam diri seorang desainer. Dalam menciptakan karya desain grafis, desainer itu harus dapat menciptakan karya yang memiliki proporsi yang bagus sesuai dengan ukuran-ukuran perbandingan yang dianggap ideal gitu ya. Itu tuh makanya saya arahkan komposisi itu cukup penting, proporsi itu cukup penting dalam sebuah visualisasi ataupun tipografi gitu. Karena ini adalah prinsip-prinsipnya dari desain gitu ya. Jika ukurannya kurang proporsional, maka desainer yang telah terlatih akan mampu melihat suatu bentuk dengan cepat, telah dapat menetapkan apakah bentuk tersebut dapat diotak-atik semaksimal mungkin hingga menghasilkan desain yang terbaik. Itu saya biasanya melakukan seperti itu. Ketika desain sudah ada dan saya rasa kurang pas gitu,
saya akan mengarahkan ini seperti ini gitu ya. Jadi biasanya sih untuk pengarahan seperti itu secara langsung, karena kan kalau visualisasi itu harus ditunjukkan ini yang mana, komposisinya itu bagian mana gitu ya, proporsinya itu yang kurang bagian mana, itu harus ditunjukkan, harus digoreskan gitu sketsa awal di visual tersebut gitu. Jadi karena daring ini agak sulit sih, saya akui sangat sulit untuk penyampaiannya, apakah bisa tersampaikan dengan baik atau enggak. Tapi meskipun begitu ya tetap kita laksanakan saja, karena pun dalam masa pandemi ini gitu ya. Oke, kita berlanjut lagi ya. Ini ada 4 bagian dari proporsi pemecahan masalah. Yang pertama itu garis-garis horizontal terasa menambah ukuran panjang mendarat dan terasa mengurangi ukuran tinggi yang sebenarnya. Gitu ya. Itu untuk garis horizontal. Kemudian untuk garis-garis vertikal itu terasa menambah ukuran ketinggian yang sebenarnya dan terasa mengurangi ukuran panjang yang mendarat. Itu adalah prinsip teori dari garis horizontal dan garis vertikal. Kemudian yang ketiga, warna-warna dengan value terang terasa memperluas ukuran dan terasa menambah berat ukuran. Gitu ya, untuk warna-warna yang memiliki intensitas terang gitu ya. Kemudian ini juga warna-warna yang memiliki intensitas gelap itu terasa sempit ukurannya dan terasa memperkecil ukuran. Ini biasanya kalau value ini penerapannya itu diterapkan untuk fashion gitu ya. Jadi fashion, ketika kalian memakai pakaian-pakaian yang gelap, otomatis akan kelihatan langsing, kemudian juga akan kelihatan memiliki badan yang ideal gitu. Beda halnya dengan misalnya menggunakan pakaian-pakaian yang menggunakan warna-warna yang terang, itu akan kelihatan seperti melar atau besar gitu ya. Beda sekali dengan yang gelap. Begitu juga dengan garis gitu ya. Ketika baju kalian itu memiliki garis yang vertikal, itu otomatis akan memperlihatkan visual tubuh kalian itu meninggi ke samping gitu ya, meninggi ke samping itu melar gitu. Tapi beda halnya dengan kalau misalnya menerapkan garis-garis horizontal, itu akan kelihatan langsing gitu. Itu adalah prinsip dari desain fashion. Oke, selanjutnya yang ditunggu-tunggu pastinya itu adalah tugas wajib dan tugas rutin. Oke, untuk tugas wajib di sini akan saya jelaskan dengan sesingkat dan spesifik mungkin gitu ya. Jadi yang tugas wajib ini itu mencoba percampuran warna, hue, value, intensitas dari karakter-karakter ya, dengan teknik-teknik gitu ya. Nanti ada contohnya mengenai ini. Kemudian yang tugas rutin itu menggambar ritme warna dari kumpulan teknik mengecat. Jadi ini ada berbagai teknik cat yang dijadikan satu. Untuk perwarnaannya itu mungkin karena masih baru ya, khawatirnya ketika menggunakan berbagai karakter cat itu otomatis akan memberikan efek yang kurang baik untuk visual. Jadi kita sepakati saja ini menggunakan satu cat saja ya, boleh cat air, boleh cat poster gitu ya, ataupun pensil cat. Tapi kalau ini saya rasa untuk pensil cat sendiri itu sangat sulit untuk melihat ritme warnanya. Jadi pakai saja cat air atau cat poster, karena ketika menggunakan cat pensil itu kan terbatas pada warna gitu ya. Setiap pensil itu harus satu persatu gitu, itu sangat sulit untuk membuat ritme warnanya. Jadi ambil aja salah satunya ya cat poster atau cat air gitu ya. Ini contoh dari angkatan sebelumnya. Untuk yang tugas wajib ini yang tadi hue, value, chroma itu, ini buat saja karya desain secara digital ya, mockup gitu ya. Jadi mockup ini ada di software ya, jadi bisa di-download software mockup. Jadi dia sudah memunculkan visualisasi tapi masih kosong, tidak ada logonya gitu ya. Jadi saya minta ke kalian untuk menerapkan logo yang kalian desain pada pertemuan yang sebelumnya gitu ya. Yang pada pertemuan sebelumnya kan ada membuat logo tuh ya, logo
buatan sendiri gitu ya, kalau nggak salah saya. Lagi logo buatan sendiri itu didigitalkan dan dimasukkan ke dalam mockup. Jadi logo yang didigitalkan ini itu bisa lah dengan cara menggambarnya mungkin di CorelDRAW atau yang mudah di CorelDRAW saja gitu. Tapi kalau misalnya udah bisa Photoshop, silahkan Photoshop ya. Karena untuk Photoshop tool-toolnya itu cukup bervariasi gitu ya, beragam. Oke, jadi logo itu dibuat ke digital, logo yang kalian buat sendiri itu didigitalkan, kemudian masukkan ke mockup. Jadi mockup ini tidak terlalu sulit sih sebenarnya. Cari aja desain-desain mockup. Ini mockupnya ini jangan mockup pakaian ya. Saya minta untuk mockup yang alat tulis ya, alat tulis seperti buku, pulpen dan sebagainya. Jangan yang baju. Kalau penerapan pada yang baju itu nanti ada di materi yang pada semester selanjutnya sih, saya biasanya menerapkan gitu. Tapi ini saya minta untuk alat-alat TK ya, alat tulis gitu ya. Oke, ini salah satu desain mockup. Ini juga, jadi desain kalau kalian masih ingat sama desain-desain karakter logonya itu ya seperti ini. Dimas itu membuat logo seperti ini, dimasukkan. Sebenarnya kalaupun misalnya pengen yang memasukkan yang manual itu bisa di-scan ya, di-scan diedit semaksimal mungkin. Untuk kapasitas warnanya mungkin bisa divisualkan ya warnanya tuh. Pokoknya yang dari manual itu ubah ke yang digital gitu. Jadi saya harapkan yang ini nanti akan saya sinkronkan dengan tugas yang sebelumnya. Ini manualnya seperti apa, digitalnya seperti apa, jangan berubah ini. Jadi saya minta untuk tetap konsisten sama yang awalnya. Karena untuk membuat desain sendiri itu kan diawali dari manual dan pendigitalan gitu ya. Oke, ini juga dari yang karya sebelumnya manual. Ini juga seperti itu. Oke, kalau untuk yang pencetakannya itu nanti itu kalau yang digital itu saya minta di print saja di kertas foto gitu agar warnanya naik gitu. Ya, salah satu contohnya juga desain-desain dari mockup. Jadi peletakan logonya juga harus benar-benar dipertimbangkan untuk setiap TK ini gitu ya. Jangan sampai logonya itu malah tidak baik ya. Oke, kemudian ini yang tugas rutin. Untuk tugas rutin sendiri itu kan adalah ritme warna. Ini menggunakan pensil warna itu agak sulit sih. Jadi benar-benar membutuhkan pensil warna yang cukup lengkap di sini untuk ritmenya, dari warna-warnanya gitu ya. Jadi permainan untuk menggoreskan ditekan ataupun mungkin agak digantung sedikit itu sangat dominan. Tapi tetap jadi pensil warna itu memiliki kekurangan juga untuk ritmenya, itu kelihatan kaku ya. Oke, selanjutnya ini dia juga menggunakan pensil warna. Dia benar-benar satu persatu itu dibuat untuk ritme. Untuk ritme warnanya ini visualisasi bebas, tapi harus benar-benar memiliki ritme atau gradasi atau tingkatan warna gitu ya. Oke, ini juga pakai pensil warna. Mungkin saya sepakati sebelumnya itu pakai pensil warna ya. Saya sedikit lupa gitu. Jadi ini menggunakan warna-warna yang sama gitu ya, yang seimbang gitu. Ini juga menggunakan tipe dengan ritme warna. Ini untuk yang cat air, jadi lebih ini sebenarnya sih pensil warna gitu ya, saya rasa ini pensil dengan water gitu. Jadi ketika sudah dipinsil kemudian sapu dengan kuasnya gitu, meskipun tidak terlalu visualisasinya tidak terlalu halus, tapi dia sudah berusaha untuk memvisualkannya.
Jadi untuk yang ritme warna itu saya serahkan ke kalian. Pengen yang gunakan cat air, cat poster itu terserah. Kalau pakai pensil warna itu harus, kalau misalnya terbatas sama warnanya, itu trik satu-satunya itu menggunakan teknik penekanan dan penggantungan gitu. Jadi ketika bagian yang ingin cas itu ditekan pensilnya, tapi kalau misalnya bagian yang ingin redup itu agak digantungin, jadi agak ditipis-tipisin gitu. Itu untuk teknik yang pensil. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang tugas yang wajib itu digital, tugas yang rutin itu manual. Dan tugas yang wajib itu desainnya itu adalah desain manual didigitalkan ya di dalam software mockup. Di software mockup silakan di download aja gitu, itu free. Download mockup itu free. Oke, kemudian yang tugas rutin itu ritme atau intensitas warna. Jadi lebih ke gradasi warna. Pilihlah warna-warna yang memiliki keselarasan. Jangan kontras. Ketika warna-warna itu antara satu dan lain itu saling bermusuhan, itu otomatis warna tersebut tidak akan memiliki ritme yang baik gitu ya. Jadi meskipun begitu jangan terlalu sama sih warnanya gitu. Jadi dibuat aja warna yang memiliki tingkatannya gitu. Jangan kontras sama sekali antara satu dan lain, itu saling, ketika kita melihat itu kelihatan bermusuhan gitu antara satu dan lain. Seperti visual ini kan pakai warna primer gitu, jadi antara satu dan lain itu bermusuhan gitu. Jadi warnanya tidak memiliki harmoni atau keseimbangan yang baik. Mungkin itu saja untuk materi keempat. Kita akan bertemu lagi di materi kelima. Jadi untuk pertanyaan bisa disampaikan di grup ya. Oke, saya akhiri perkuliahan ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.